semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Jumni dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi, yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai perbandingan metode struktur atau yang mungkin biasa teman-teman kenal itu sebagai metode waterfall dan juga dengan metode agile. Jadi tugas mata kuliah ini berasal dari mata kuliah pengujian perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Nur Asisa Eka Budiarti, Eskom Mkom. Saya berharap teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oke, jadi kita akan masuk ke materinya. Ini adalah topik pembahasan kita, yaitu mengenai perbandingan metode pengembangan software struktur atau yang biasa kalian kenal sebagai metode waterfall dan juga metode agile. Untuk definisinya, metode pengembangan software struktur jadi struktur perencanaan. Metode pengembangan software struktur atau waterfall itu berfokus pada perencanaan awal yang detail dan presisi untuk menjamin keberlanjutan serta efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian metode ini tuh fokus pada dokumentasi teman-teman, di mana metode pengembangan software struktur itu menekankan pentingnya dokumentasi yang komprehensif untuk memastikan kelancaran proses pengembangan dan mudahnya dikembangkan ulang jika diperlukan suatu hari nanti. Kemudian untuk pengendalian proses. Dengan metode ini, proses pengembangan diawasi secara ketat untuk memastikan setiap tahap-tahap dikumpulkan dengan benar dan sesuai dengan rencana awal. Kemudian pengurusan risiko. Dalam metode ini, risiko diidentifikasi dan diatasi sejak tahap perencanaan untuk mengurangi kemungkinan masalah dalam proses pengembangan. Nah, seperti ini gambaran tahapannya teman-teman. Yang pertama itu analisis. Nah, apa yang kita analisis di sini? Jadi yang kita analisis di sini itu adalah kebutuhan pengguna. Jadi kita memahami apa saja yang diinginkan user atau klien. Setelah kebutuhan pengguna selesai, kita masuk ke tahap desain. Nah, di tahap desain, kita membuat rancangan, baik secara teknis maupun alur kerjanya. Jadi, apa yang didesain di sini? Nah, contohnya itu yaitu UI dan UX-nya. Setelah didesain, kita masuk ke dalam tahap implementasi. Nah, di tahap implementasi, kita akan menuliskan kode program yang sesuai dengan desain yang kita buat tadi. Setelah kodenya kita buat, maka tahap selanjutnya adalah pengujian. Nah, benar sekali. Jadi, kita akan memastikan sistem berjalan sesuai dengan harapan dan juga minim bug. Setelah kita melakukan pengujian, kita masuk ke dalam tahap pemeliharaan. Nah, di tahap ini kita akan melakukan perbaikan dan pembaharuan setelah software digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam definisi metode agile. Nah, pada metode ini perubahan dinamis. Jadi, metode agile itu memperkenalkan perubahan secara dinamis di seluruh proses pengembangan untuk menyesuaikan diri ketika kebutuhan berubah. Untuk pengembangan iteratifnya, pengembangan dilakukan dalam iterasi kecil dan berulang untuk memastikan setiap tahap disampaikan dan diterima dengan baik oleh tim pengembang.
Selanjutnya yaitu kolaborasi tim. Metode Agile itu menekankan kolaborasi antar anggota tim untuk memastikan efisiensi dan kualitas pengembangan perangkat lunak. Kemudian dalam pengembangan berbasis pengguna, fokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna untuk memastikan perangkat lunak yang kita kembangkan itu memenuhi ekspektasi dan memadai. Selanjutnya yaitu perbedaan dasar antara kedua metode. Nah, dari segi pola perencanaan, software struktur itu menggunakan perencanaan yang statis dan detail. Sedangkan metode Agile itu menggunakan perencanaan yang fleksibel dan dinamis. Dari segi pengembangan iteratif, software struktur itu mengembangkan perangkat lunak dalam tahap yang terpisah, sedangkan dan terbatas. Sementara Agile itu mengembangkan perangkat lunak dalam literasi kecil dan berulang. Kemudian dari segi pengguna dokumentasi, software struktur itu menekankan dokumentasi yang komprehensif. Sementara Agile, dia fokus pada pengembangan perangkat lunak yang cepat dan efisien. Nah, ciri-ciri metode struktur seperti ini. Strukturnya itu terencana, di mana dia menggunakan perencanaan yang ketat dan detail untuk menentukan langkah-langkah pengembangan software. Jadi di sini sangat detail teman-teman, mulai dari langkah-langkah pengembangannya. Kemudian untuk perencanaan awalnya, pengembangan software dengan metode struktur itu dilakukan dengan perencanaan yang mendalam di awal untuk memastikan keberhasilan proyeknya. Jadi benar-benar matang. Kemudian untuk kontrol yang ketat, metode struktur menciptakan kontrol yang ketat pada setiap tahap pengembangan untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai rencana. Untuk ciri-ciri metode Agile, yang pertama yaitu iteratif. Jadi, metode Agile bekerja secara iteratif di mana pengembangan dilakukan dalam siklus-siklus kecil untuk mencapai hasil yang berkualitas. Yang kedua yaitu pengembangan secara cepat. Jadi metode Agile memperkenalkan pengembangan secara cepat, di mana produk dapat dikembangkan dan diperbaharui secara berkala. Penggunaan tim dan kerjasama. Metode Agile itu menekankan kerjasama antar anggota tim untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam pengembangan software. Nah, kedua metode ini itu memiliki keunggulan masing-masing. Yang pertama, untuk metode struktur. Metode struktur yang jelas, dia itu membantu dalam mengelola proyek yang besar dan efisien. Jadi, kontrol yang baik, struktur ini itu memungkinkan kontrol yang baik atas proyek dengan mengurangi risiko kegagalan. Hasilnya juga terukur. Kemudian kemudahan pengelolaan. Jadi kalau teman-teman mau membuat proyek yang besar, metode struktur atau metode waterfall ini sangat cocok dipakai. Karena mulai dari tahapannya itu dirancang dengan sangat detail dan sangat matang. Kemudian adapun kelemahannya, kelemahan dari masing-masing metode. Nah, yang pertama, ketidaklambatan. Metode struktur dapat terlambat dalam pengembangan. Karena apa? Jadi, itu dikarenakan karena perencanaannya sangat ketat dan juga seringkali dapat menyesuaikan dengan perubahan. Yang kedua, kurang fleksibel. Struktur yang ketat dalam metode struktur itu membuatnya kurang fleksibel
dalam menghadapi perubahan atau ketidakpastian. Soalnya kan dia begini, dalam proses pengembangannya itu dilakukan secara bertahap. Jadi tidak bisa ketika kita sampai di tahap, kita sudah menyelesaikan tahap 1 dan 2, terus kita masuk di tahap 3. Kemudian tiba-tiba ada perubahan kebutuhan pengguna. Nah, ketika kita akan menyesuaikan perubahan itu, maka kita tidak bisa langsung ke tahap 2. Kita akan kembali ke tahap 1. Jadi bertahap 1, 2, 3, dan 4. Tidak bisa 1, 3, 2, 1. Nah, kita lanjut lagi kelemahannya, yaitu kontrolnya itu terlalu ketat. Kontrol yang terlalu ketat dalam metode struktur itu dapat menyebabkan pengembangan menjadi terlalu rigidus atau kurang inovatif. Yang keempat, itu kurang efisien teman-teman untuk proyek kecil. Pengelolaan yang kompleks dalam metode struktur itu dapat kurang efisien untuk proyek kecil yang tidak memerlukan perencanaan yang detail. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tahapan dalam metode struktur, yang pertama itu perencanaan awalnya. Jadi, perencanaan awal dalam metode struktur itu melibatkan identifikasi tujuan proyek, kemudian pengambilan kebutuhannya, pembentukan struktur proyek yang jelas. Jadi di tahap ini itu sangat penting untuk menentukan arah prioritas selama pengembangan. Untuk pengembangan dan fasa. Pengembangan fasa itu melibatkan pembagian proyek menjadi beberapa tahap atau fase yang terpisah. Jadi setiap fasa memiliki tujuan dan output spesifik yang harus dicapai sebelum pindah ke fase berikutnya. Selanjutnya yaitu pengujian dan implementasi. Pengujian dan implementasi itu adalah suatu tahap terakhir di mana semua fitur yang telah dikembangkan diuji untuk memastikan kecocokan dan kemampuan berjalan setelah pengujian. Jadi aplikasinya diekstrak ke lingkungan produksi. Kemudian tahapan dalam metode Agile. Yang pertama ada Scrum Planning. Jadi Scrum Planning ini melibatkan pengidentifikasian sasaran sprint. Jadi alokasi sumber daya dan pembentukan back item yang akan diselesaikan dalam sprint berikutnya. Tahap ini memastikan bahwa tim tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu sprint development. Sprint development ini adalah periode kerja yang singkat. Jadi di mana di sini tuh timnya bekerja untuk menyelesaikan backlog item yang telah ditetapkan. Setelah sprint diakhiri dengan review dan retrospective untuk mengevaluasi progres dan menentukan langkah selanjutnya. Kemudian selanjutnya itu daily stand up. Daily stand up adalah ritual harian di mana anggota tim berkumpul untuk melaporkan kemajuan, mengidentifikasi tantangan, kemudian memastikan bahwa semua anggota tim berada di satu arah, dan membantu untuk memastikan kerja berjalan dengan efisien. Jadi singkatnya seperti ini teman-teman. Untuk perbandingan dua metode tadi, metode struktur atau metode waterfall itu cocok digunakan ketika teman-teman ingin membuat proyek yang besar. Karena metode ini tuh menggunakan perencanaan yang sangat detail dan ketat. Kalau teman-teman ingin membuat proyek yang kecil, metode yang paling cocok teman-teman gunakan itu adalah metode Agile. Karena pada metode Agile ini,
ketika nanti teman-teman di dalam proyeknya itu mengalami pada saat di tahap 3 atau tahap 4, teman-teman ingin mengubah kebutuhan penggunanya, maka dalam metode Agile teman-teman bisa menyesuaikan. Di metode Agile ini kan bekerja sama dalam tim, jadi kita bisa langsung melaporkan ke tim ada perubahan pengguna, jadi bisa langsung disesuaikan dengan keinginan klien. Jadi seperti itu teman-teman. Saya berharap apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami, dan kalaupun ada salah kata ataupun kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you next time.